never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sirkuit Jerez kembali bergetar, bukan karena suara mesin semata, melainkan karena sebuah fenomena yang perlahan berubah menjadi legenda yang dibisikkan di pedak, dibedah di ruang data, dan diperdebatkan di antara para insinyur paling tajam di dunia balap. Di tengah dominasi panjang pembalap Eropa yang seolah tak tergoyahkan, muncul satu nama yang memaksa semua mata menoleh, satu sosok yang tak hanya cepat, tetapi mengacak ulang pemahaman tentang bagaimana sebuah lintasan harus ditaklukkan. Nama itu adalah Veda Ega Pratama, dan apa yang ia lakukan di Jerez bukan sekedar balapan, ini adalah anomali yang menantang logika. Fenomena itu kini dikenal dengan sebutan garis hantu, sebuah istilah yang terdengar dramatis, bahkan berlebihan, namun justru terasa kurang cukup untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Kamera onboard menangkap sesuatu yang sulit dipercaya, jalur masuk tikungan yang terlalu dalam, sudut kemiringan yang tampak melampaui batas fisika, dan titik keluar yang lebih cepat dibanding siapapun di grid. Ini bukan sekedar gaya balap agresif, ini adalah pola yang konsisten, berulang, dan yang paling mengganggu, tidak bisa ditiru. Para pembalap lain mencobanya, mereka menonton ulang rekaman, mempelajari setiap frame, mencoba menggeser titik pengereman beberapa meter lebih dalam, namun hasilnya selalu sama, kehilangan grip, melebar keluar lintasan, atau dalam kasus terburuk, hampir terjatuh. Seolah-olah jalur yang dilalui Veda hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri, seperti pintu tersembunyi yang tak terlihat oleh orang lain. Disitulah garis hantu mulai mendapatkan maknanya. Tim teknis dari Aspartim bahkan sempat dibuat frustrasi. Data telemetri yang mereka kumpulkan menunjukkan angka-angka yang masuk akal. Kecepatan, sudut kemiringan, distribusi throttle, semuanya tampak normal jika dilihat secara terpisah. Namun ketika digabungkan, hasilnya menjadi paradoks. Bagaimana mungkin kombinasi tersebut menghasilkan waktu lap yang lebih cepat tanpa melanggar batas grip ban? Tidak ada kesalahan pada data, tidak ada anomali sensor. Yang salah adalah asumsi dasar tentang bagaimana motor seharusnya dikendarai. Dan di balik semua itu, tersimpan satu cerita yang lebih dalam, lebih gelap, dan justru menjadi bahan bakar dari transformasi ini. Insiden di Circuit of the Americas beberapa pekan sebelumnya bukan sekedar kecelakaan biasa. High side yang dialami Veda menjadi momen yang hampir mengubah arah karirnya. Banyak yang mengira itu akan menjadi pukulan mental, titik di mana seorang rookie mulai kehilangan kepercayaan diri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sejak insiden itu, sesuatu berubah. Cara Veda mengendalikan motor menjadi lebih tajam, lebih presisi, dan yang paling mencolok, lebih berani. Ia mulai melakukan late braking dengan tingkat agresivitas yang jarang terlihat pada pembalap muda. Titik pengereman digeser semakin dalam, mendekati batas terakhir sebelum kehilangan kontrol. Namun alih-alih terjatuh, ia justru mampu mempertahankan stabilitas, menjaga garis, dan keluar dari tikungan dengan akselerasi yang brutal. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Di dalam garasi Honda Tim Asia, para insinyur bekerja dalam diam, mengembangkan sesuatu yang mungkin menjadi kunci dari seluruh misteri ini. Mapping mesin baru untuk motor Honda NSF 250 RW. Mesin yang sebelumnya dikenal kurang bertenaga di tikungan lambat, kini menunjukkan karakter yang berbeda. Tenaga disalurkan dengan cara yang lebih halus namun eksplosif, memungkinkan traksi maksimal bahkan saat sudut kemiringan ekstrim. Ini bukan sekedar peningkatan performa, ini adalah perubahan karakter motor secara fundamental. Dengan mapping baru ini, Veda mampu membuka throttle lebih awal tanpa kehilangan grip, menciptakan momentum yang tidak bisa dikejar oleh pembalap lain. Kombinasi antara teknik berkendara yang unik dan mesin yang telah disesuaikan secara presisi, menciptakan sesuatu yang nyaris tak tertandingi. Namun apakah ini semata-mata soal teknologi, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka? Para analis mulai mempertimbangkan kemungkinan lain, bahwa garis hantu bukan hanya hasil dari setup motor atau strategi tim, melainkan refleksi dari insting balap yang luar biasa. Kemampuan untuk membaca lintasan bukan sebagai garis tetap, tetapi sebagai ruang dinamis yang bisa dimanipulasi. Veda tampaknya tidak mengikuti racing line yang diajarkan di akademi balap. Ia menciptakan versinya sendiri, berdasarkan feeling, pengalaman, dan mungkin keberanian untuk melanggar aturan tak tertulis. Dan disinilah tekanan mulai terasa oleh para rival. Nama-nama besar seperti David Alonso dan Maximo Quiles yang sebelumnya nyaman di barisan depan, kini harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi. Dalam balapan, prediktibilitas adalah segalanya. Mengetahui kapan lawan akan mengerem,
di mana mereka akan mengambil garis, dan bagaimana mereka akan keluar dari tikungan adalah bagian dari strategi. Namun ketika satu pembalap bergerak di luar pola tersebut, seluruh sistem mulai runtuh. Veda tidak hanya cepat, ia mengganggu ritme. Ia memaksa pembalap lain untuk keluar dari zona nyaman mereka, mencoba sesuatu yang bukan gaya mereka, dan disitulah kesalahan mulai muncul. Sedikit keterlambatan dalam pengereman, sedikit keraguan saat membuka throttle, dan dalam dunia balap itu sudah cukup untuk kehilangan posisi. Lebih dari itu, kehadiran Veda membawa dampak psikologis yang tidak bisa diabaikan. Ketika seorang rookie datang dan langsung menantang hierarki yang sudah mapan, itu menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Pembalap lain tidak hanya harus bersaing secara teknis, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa pendekatan mereka mungkin sudah usang. Di paddock, bisik-bisik mulai berubah menjadi diskusi serius. Apakah ini awal dari perubahan paradigma dalam dunia Moto3? Apakah garis hantu akan menjadi standar baru, atau hanya fenomena sementara yang bergantung pada satu individu? Sementara itu, Veda sendiri tetap tenang. Tidak ada pernyataan bombastis, tidak ada klaim besar. Ia membiarkan performanya berbicara. Setiap lap, setiap tikungan, setiap manuver menjadi bukti bahwa apa yang ia lakukan bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kombinasi langka antara bakat alami, kerja keras, dan keberanian untuk berbeda. Dan mungkin, disitulah letak inti dari seluruh misteri ini. Garis hantu bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan atau direplikasi dengan mudah. Ia adalah manifestasi dari cara berpikir yang berbeda, pendekatan yang tidak terikat oleh konvensi, dan keyakinan untuk mempercayai insting sendiri bahkan ketika seluruh dunia mengatakan itu mustahil. Kini, setiap kali motor Veda melaju di jeres, ada perasaan bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang terjadi. Bahwa di balik suara mesin dan gesekan ban dengan aspal, ada jalur lain yang hanya bisa dilihat oleh satu orang. Jalur yang tidak tercatat di buku panduan, tidak diajarkan di akademi, dan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh data. Sebuah garis yang tidak terlihat, namun nyata dampaknya. Dan selama garis hantu itu masih ada, satu hal menjadi jelas. Veda Ega Pratama tidak datang ke Eropa untuk sekadar bersaing. Ia datang untuk menulis ulang aturan permainan, satu tikungan demi satu tikungan, hingga dunia balap tak punya pilihan selain mengikutinya, atau tertinggal jauh di belakang. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative.